Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Aswola Pontianak. Kali ini di hari dimana burayak ikan cupang kita sudah berusia 4 hari, kita akan pindahkan dia ke tempat pembesaran ya teman-teman ya. Biasanya ikan cupang di burayak yang berusia 4 hari ini sudah bisa dipindahkan ke tempat yang lebih besar, supaya perkembangannya tidak terhambat teman-teman. Oke, kita akan coba lihat wadah yang sudah kita siapkan untuk pembesaran dari burayak-burayak ikan cupang ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam Aswola Pontianak. Oke teman-teman, ini adalah wadah yang sudah kita siapkan. Rencana kita akan menggunakan styrofoam ya teman-teman ya. Kebetulan ada styrofoam yang tidak terpakai yang bisa kita gunakan untuk wadah burayak ikan cupang. Saya pilih styrofoam ini juga pertama karena dia ukurannya yang cukup panjang dan lebar ya. Dan yang kedua adalah dia tidak perlu terlalu dalam. Ini ketinggiannya ya paling hanya sekitar segini teman-teman. Mungkin air cuma kita isi sampai ke segini saja ya. Jadi air tidak perlu terlalu dalam teman-teman, karena informasi yang saya dapatkan dari teman peternak cupang, air yang terlalu dalam malah nanti akan membuat ikannya menjadi mendayung ke atas agak susah, sehingga dia akan menjadi patah tulang punggung ya teman-teman ya. Informasi ini saya dapatkan dari teman yang sudah breeder ikan cupang. Nanti saya akan share juga IG sama Facebook dari teman ini. Kalau teman-teman mau lihat koleksi cupangnya, teman-teman bisa lihat di Facebook sama IG. Saya akan taruh di link deskripsi. Nah, tempat ini sudah saya isi dengan ini teman-teman. Kalau teman-teman ada lihat video saya kemarin yang pembuatan infusoria, air dari infusoria tersebut saya masukkan di sini supaya ketika nanti burayak kita pindahkan ke sini sudah ada makanannya ya. Kemudian saya tidak sempat tadi videokan yang proses penuangannya atau melihat isinya infusorianya seperti apa ya. Nah, ini akan kita tambahkan lagi dengan airnya dari sini ya teman-teman. Ini adalah tempat penyimpanan air saya yang sudah saya kasih daun ketapang. Memang masih belum terlalu kuning, tapi cukup untuk nantinya menjadi wadah untuk air dari burayak ikan baru. Di dalam sini juga sudah saya kasihkan garam ikan. Garam ikan ini berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri yang tidak bagus untuk ikan ya teman-teman ya. Sementara daun ketapang ini berfungsi untuk menstabilkan pH atau membuat air menjadi pH yang cocok untuk ditinggali oleh ikan-ikan cupang ya. Kita akan isi air ini ke tempat yang tadi. Oke, airnya seperti ini ya teman-teman ya. Warnanya jernih, kuningan, tapi sudah mengandung daun ketapang. Oke, kita kasih jangan terlalu banyak supaya burayak ikan bisa berenang dan tidak mengalami patah tulang punggung. Selanjutnya kita biarkan dulu sebentar. Masih ada satu poin penting yang perlu kita tambahkan ya teman-teman ya, yaitu ya ini dia. Ini yang dikenal sebagai obat biru atau methylene blue. Di pasaran banyak merek-merek yang tersedia, tapi kebetulan karena di toko tempat saya tinggal hanya jual yang seperti ini, saya coba dulu yang ini. Intinya semua sama. Kita coba lihat ya. Ini berfungsi untuk semua jenis ikan. Aturan pakai untuk pencegahan setengah sampai 1 tutup botol untuk 50 sampai 100 liter air. Jadi sangat banyak sekali teman-teman. Kalau di sini itu mungkin hanya beberapa liter aja. Kita akan taruh paling 1-2 tetes. Kemudian coba kita lihat lagi. Untuk pengobatan, kok fokusnya nggak ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat. Kalau untuk pengobatan 1,5 tutup botol untuk 50 sampai 100 liter. Setelah 2-3 hari pengobatan penuh, pengobatan ganti air akuarium diulang hingga ikan sembuh. Pemakaian obat berlebihan tidak membahayakan ikan.
Tapi lebih baik kita jaga-jaga pemakaian obat ini jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah ini juga ada efektif untuk infeksi kulit, insang putih, strip, kuncup atau merah, mata katarak berselaput, white spot, fungus, luka lambung, atau berak putih. Kayak kalau pemain ikan biasanya udah tahu ya obat ini ya. Tapi informasi dari beberapa pemain ikan senior juga mengatakan bahwa obat ini sangat keras. Jadi lebih baik jangan dipakai terlalu banyak. Oke teman-teman, kita akan coba teteskan 2 atau 3 tetes saja ya. Mungkin 1 atau 2 tetes saja, 1 dan 2 ya. 2 sudah cukup lah saya rasa. Karena fungsinya dia hanya untuk membunuh bakteri. Dan di sisi lain kita sebelumnya udah kasih air garam ikan untuk pembunuhan bakteri juga. Jadi intinya ini hanya sebagai tambahan perlindungan aja untuk ikan. Kita akan coba campur supaya rata ya. Ini malah nggak seperti warna biru, malah seperti warna hijau. Oke. Kemudian kita diamkan dulu sebentar supaya kotoran-kotoran, kalaupun masih ada bekas dari air infusoria ya, mungkin dia akan mengendap dulu. Nah sambil menunggu kita akan taruh bak ikan kita di sini ya. Fungsinya adalah untuk penyamarataan suhu antara suhu air di dalam sini dengan suhu air di wadah ikan yang tempat breeding kemarin. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini udah kita taruh ya. Jadi cara ini biasa kita gunakan supaya adaptasi suhu di dalam dengan suhu di luar nantinya akan menjadi kurang lebih sama ya. Jadi kalau biasa teman-teman beli ikan dari luar masih dalam bungkusan plastik, kan teman-teman pasti taruh juga di dalam akuarium. Nah ini fungsinya kurang lebih sama. Kita biarkan dulu sejenak supaya penyamaratan suhu, dan nantinya pelan-pelan kita akan tuangkan. Kita angkat sedikit untuk tuangkan supaya ikannya bisa pindah ke wadah yang lebih besar. Kita biarkan dulu sebentar ya. Oke, kita sudah kasih dia waktu untuk penyesuaian, dan saya lihat suhunya juga ya kalau di tangan kita nggak terlalu jauh beda ya. Untuk penuangan teman-teman bisa pelan-pelan supaya burayaknya nggak kaget. Angkat aja ujung satu ini pelan-pelan supaya burayak-burayak yang ada di ujung sini pelan-pelan dia akan berkumpul ke sebelah sini ya. Nah pelan-pelan teman-teman tuang. Oke. Ya, biarkan jantannya juga ikut ya teman-teman ya. Sambil kita lihat ya. Masih adakah yang ketinggalan di sini? Hanya sisa kotoran ya. Oke. Kita selesaikan. Di sini masih ada banyak lagi anakan ikan. Oke. Selesai. Kita coba cek ya. Seharusnya di sini udah nggak ada ya. Oke. Tapi amannya lagi kita kasih sedikit air di sini. Kita ambil sedikit air dari yang air cupang ya. Oke. Air dan ketapang maksud saya. Kita siram-siram aja di sini. Lalu kita pindahkan lagi.
karena baru pindah pasti perlu penyesuaian ya teman-teman ya. Nah disinilah proses adaptasi, apakah ikan akan bisa survive atau malah mati. Nah, kelihatan beberapa sudah aktif mulai berenang-renang, termasuk indukannya juga dapat tempat baru yang lebih luas ya. Nah, tadi fokusnya jadi agak susah. Nah ini dia yang sudah mulai berenang-renang lagi. Kelihatan nggak teman-teman? Agak susah fokusnya karena warnanya kuning dan agak mantulin cahaya. Ya ini dia sudah mulai berenang-renang. Kita akan biarkan mereka waktu untuk adaptasi. Nantinya kita akan taruh beberapa tanaman air supaya bisa tempat sembunyi mereka ya. Kalau misalnya terlalu panas, biasanya tanaman air yang seperti hidrilla bisa juga di sini. Dan di atasnya mungkin kita akan kasih 1 atau 2 apu-apu. Oke, nah pertanyaannya tinggal ini nih, jantan kita angkat atau enggak teman-teman? Kalau saya lihat beberapa hari ini sih jantan termasuk bapak yang baik dalam merawat anak ya, dimana dia menjaga anakannya dari bahaya. Jadi kalau teman-teman lihat dia masukin anakan ke mulut, itu bukan berarti dimakan teman-teman, tapi ya itulah cara dia memindahkan anakannya. Kita kan pernah lihat kalau kucing itu kalau pindahin anaknya itu digigit lehernya. Nah, kalau ikan ya karena mereka nggak punya tangan dan anak berayaknya juga masih kecil, ya dia masukin mulut. Tapi bukan berarti dimakan. Dia masukin mulut dan kemudian dia ke tempat buih baru dilepaskan di sana. Jadi menurut saya sementara biarkan si bapakan jantan ini masih di sini ya teman-teman ya. Dia berfungsi untuk menjaga. Dan sekaligus kalau wadah sebesar ini biasanya rentan dihinggapi oleh nyamuk untuk pembuatan jentik-jentik. Jantan ini bisa berfungsi untuk memakan jentik-jentiknya. Nah kalau kita sudah ngangkat jantan dan kemudian nantinya ketika tumbuh jentik baru kita taruh lagi, ada resiko jantan ini mungkin sudah nggak kenal sama anaknya, bahkan malah dianggap sebagai makanan. Oke, menurut saya sementara dibiarkan dulu sambil kita amati perilakunya. Kalau memang berbahaya bagi anakan kita akan angkat, nggak susah kok. Tempat seluas ini ikan cuma 1, ngangkatnya gampang. Kebetulan cupang ini kalau saya lihat selama ini, kalau saya bandingkan sama gapi, lebih mudah ngangkat cupang daripada gapi. Gapi lebih lincah. Cupang itu kalau diangkat dia memang coba melarikan diri, tapi beberapa kali kita kejar agak pasrah dia, akhirnya kita angkat begitu aja. Tapi kalau gapi udah kita angkat pun masih sempat dia lompat keluar dari wadahan kita. Oke, sekian dulu video kali ini, udah cukup panjang. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat bagi teman-teman. Berikan juga komentar di bawah, jadi teman-teman bisa sharing pengalaman teman-teman bagaimana. Dan setelah ini PR kita adalah di makanan dan kemudian pembesarannya ya teman-teman ya. Kita akan lihat apakah dia survive atau enggak. Di musim ini Pontianak sering berubah-ubah cuacanya. Sekarang panas, mungkin sebentar lagi hujan lebat. Itu sudah beberapa hari dan beberapa minggu itu terjadi di Pontianak seperti itu. Nah ini akan jadi kendala juga bagi ikan-ikan yang masih kecil ini. Apakah mereka bisa survive terhadap suhu-suhu ini, suhu-suhu yang ekstrim. Ya, kita doakan aja selamat. Saya akan update terus video-video anakan cupang ini, bagaimana perkembangannya. Saya juga penasaran apakah hasilnya ini akan menjadi seperti bapaknya. Kalau beberapa video sebelumnya teman-teman sudah bisa lihat, jenis ini disebut sebagai jenis lurim ya teman-teman ya. Meskipun ya karena sebagai pemula budget masih pas-pasan, saya beli yang seadanya dulu. Masih belum terlalu cantik warnanya,
Rimnya juga nggak terlalu tebal, tapi ya kita cobalah. Selama yang penting di badannya nggak bocor warna ya teman-teman ya. Kita lihat semoga anakannya ini bisa sama bagusnya atau bahkan lebih bagus dari bapaknya. Yang di sini cuma problemnya sirip atasnya itu rimnya sangat tipis sekali, warnanya juga warna biru muda, nggak kelihatan kalau dari atas sini langsung kita video. Kalau induk dan betinanya nanti kalau sempat kita akan tunjukkan. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar, dan juga share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Salam Asola Pontianak.